Oke, akhirnya datang juga nih guys, pesanan gua buat si Vivo X300 Non Pro ini. Dan di video kali ini gue pengen unboxing santai aja, sekaligus ngasih impresi pertama gua buat HP ini ya. Oke, kita langsung aja ke videonya. Oke, langsung kita unboxing aja ya. By the way, di sini gue ambil yang varian terendah ya, yaitu 256 per 12 GB, karena ya harganya tuh paling murah. Dan gue pilih yang warna hitam. Oke, langsung kita buka aja. Di sini untuk boxnya sendiri berasa premium ya, karena dia dari bentuk aja beda. Karena bentukan box-box HP pada umumnya kan dia persegi panjang. Kalau di Vivo ini dia kotak gitu. Di sini ada unitnya sendiri. Gue kesampingkan dulu. Oke, di kotak yang ini kita dapetin casing ya, casing polosan hitam gini. Yang biasa aja sih ini, dia cukup tipis. Kemudian di sebelah sini, ini harusnya sih kepala charger sama kabel USB ya. Oke, di sini kita dapetin kabel USB dan juga kita dapetin kepala charger 90 watt dari Vivo. Jadi kurang lebih di dalam kotak kalian bakalan dapetin barang-barang ini ya. Oke, sekarang kita ke unitnya aja ya. Di sini untuk kertasnya bisa disobek, tapi kayaknya ini juga bisa di slide aja deh. Jadi kita nggak usah ngerobek kertasnya. Oke, jadi ini masih kelihatan kayak baru. Kurang lebih tampilannya kayak gini. Ini sih cakep banget ya, warna hitamnya nih. Dia juga nggak yang nyeplak sidik jari, nice banget. Dan kalau dipakein casing bawaan, kurang lebih kayak gini. Feel di genggamnya masih yang compact karena casingnya sendiri dia tipis, nggak yang tebal banget. Tapi cukup oke lah. Enaknya beli HP-HP Cina di Indo tuh ya kayak gitu. Kita udah dapetin aksesoris-aksesorisnya, jadi kita nggak usah beli lagi kayak casing, anti gores, apalagi kepala charger ya. Di sini kita udah dapetin semua, jadi begitu keluar dari box, HP ini udah siap dipakai. Oke, paling ini gue mau setup dulu ya bentaran. Oke, jadi gue baru aja kelar setup si Vivo X300 ya. Di sini benar-benar tampilan pada saat awal nyalain, karena untuk internet sendiri pun di sini gue belum konekin, baru banget selesai gue setup. Impresi awal gue buat di bagian body sih ini enak ya buat dipegang, dia feel-nya nyaman, nggak ada area-area yang tajam di sisi-sisi frame-nya. Terus backdoor-nya juga cakep, warna hitam ini dia finishingnya doff gitu, nggak yang gampang nyeplak sidik jari. Untuk frame sendiri dia juga finishingnya doff ya, udah dari metal pastinya karena ini flagship. Ya buat kalian pencinta HP compact sih harusnya bakalan suka sama Vivo X300 ini. Buat di bagian port-portnya dia juga udah ada upgrade ya dari seri sebelumnya yang masih pakai Type-C 2.0, sekarang udah jadi 3.2. Untuk speaker ada di bawah satu dan di atas satu ya, jadi udah stereo. Mikrofonnya juga ada di atas dan di bawah. Terus udah pasti HP ini nggak mendukung SD card ya. Kalau buat layar sendiri sih, ini juga udah cakep ya. Dia udah pakai LTPO, jadi harusnya bisa turun sampai 1 Hz. Buat fingerprint di sini gue juga udah daftar, dia tuh udah pakai yang tipe ultrasonic, jadi responsif banget. Dan yang terpenting tuh nggak ngeluarin cahaya-cahaya di pinggiran fingerprintnya. Karena layarnya udah pakai LTPO, di sini gue penasaran deh, mau ngeliat apakah dia support AOD full screen ya. Always on display. Oke, jadi buat fitur AOD full screen di HP ini ada ya. Jadi kalau kalian mau pakai itu bisa. Nah, nanti tampilannya kayak gini. Kemudian yang nggak kalah menarik dari HP ini udah pasti ada di kameranya ya. Karena kamera di HP ini tuh mantep banget, konfigurasinya udah lengkap. Ada kamera utama 200 megapiksel, kamera tele 3x 50 megapiksel, terus ada kamera ultrawide juga 50 megapiksel, dan kamera selfie-nya juga 50 megapiksel. Dimana buat semua kamera di HP ini tuh udah punya autofocus. Jadi udah enak lah kalau kalian mau pakai buat vlogging pakai kamera depan tuh udah ada autofokusnya. Kemudian buat kamera, di sini kalian bisa lihat untuk perpindahan lensanya sih ini udah smooth ya. Ini ke kamera tele, dari kamera tele pindah ke kamera utama, dan dari kamera utama pindah ke ultra wide. Lihat, sorry. Tuh, kayak smooth aja gitu animasi zoom in zoom outnya. Kemudian untuk resolusi maksimal dari tiap kamera,
kamera utamanya dia bisa ngerekam sampai 4K 120 fps, sedangkan 3 kamera lainnya yaitu kamera ultrawide, kamera tele, dan selfie dia tuh mentok di 4K 60 fps. Kemudian ada catatan tambahan juga ya, walaupun semua kameranya bisa ngerekam di 4K 60 fps, tapi buat kita pindah ke kamera depan saat ngerekam di resolusi tersebut tuh nggak bisa. Ya, jadi kita cuman bisa pindah dari ultrawide ke utama terus ke tele. Nah, kalau itu masih bisa di 4K 60. Sedangkan ke kamera depannya tuh nggak bisa. Ya, jadi kalau kita mau switching lens dari kamera depan ke belakang ataupun sebaliknya, kita bisa ngerekam di resolusi 4K 30. Nah, di sini dia baru bisa pindah lensanya, baik dari belakang ke depan maupun dari belakang ke depan. Dan saat ini sih gue lagi ngerjain review si Realme P3 Lite ya. Rencananya sih untuk perekaman B-rollnya, gue bakalan ngerekam pakai HP ini sih. Jadi kalian tunggu aja buat video review Realme P3 Lite yang harusnya sih bentar lagi upload atau malah udah upload setelah gue upload video yang ini. Kemudian HP ini udah pakai Origin OS juga ya, kalian bisa lihat di sini. Jadi dia udah nggak pakai Vantage OS yang membosankan itu lagi. Dia udah start dari Origin OS 6 dengan Android 16, dan HP ini dijanjiin bakal dapat update 5 tahun Android update ya, 5 kali Android update dan 7 tahun security patch update. Bukan yang paling panjang memang, masih kalah sama Samsung, tapi udah cukup oke lah 5 tahun ke depan dapat sampai Android 21. Buat impresi awal gue dengan Origin OS 6 ini sih beda jauh lah dari Vantage OS kemarin yang gue coba ya, dimana Vantage OS tuh animasi-animasinya boring gitu, flat, sampai ketampilannya juga flat, sedangkan di Origin OS 6 ini animasinya tuh manis gitu. Ya nanti gue bakalan coba sih dan bahas lebih banyak ya kalau bisa di review. Terakhir di sini gue mau lihat untuk chipsetnya. Di sini dia pakai Dimensity 9500 ya. Terus ada chip tambahan juga yang namanya V3 Plus, itu katanya sih buat ningkatin kinerja fotografi dan gaming. Buat RAM-nya di sini gue pakai yang 12 GB ya, ada yang 16 GB juga, itu tuh buat varian tertinggi yaitu 16/512. Storage-nya udah sama-sama pakai UFS 4.1, baterainya di 6000 mAh dan chargernya di 90 watt. Harusnya soal performa sih nggak perlu diraguin ya, Dimensity 9500 harusnya udah kenceng. Paling yang bikin penasaran itu ada di suhunya, karena biasa HP compact tuh penyebaran suhunya kurang oke. Oke, paling segitu aja ya untuk video unboxing dan impresi pertama gua buat Vivo X300. Ditunggu aja buat reviewnya, itu bakalan menyusul ya. Kalau kalian mau tanya tentang HP ini juga boleh, tulis aja di kolom komen. Dan biar kalian nggak ketinggalan kalau video reviewnya udah tayang, kalian boleh subscribe dulu aja dan nyalain tombol loncengnya, biar kalian dapat notifikasi ketika gua upload video review ini. Oke, sekian aja video kali ini, semoga bermanfaat.